Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Jembatan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Majalengka ambruk. Kapal tanpa identitas terdampar di perairan pantai Rancabuaya, Kabupaten Garut. Polisi ringkus pencuri buku pelajaran di 37 sekolah di Kabupaten Indramayu. Selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Majalengka. Saudara, roda perekonomian 3 desa di Kabupaten Majalengka tersendat pasca robohnya jembatan di wilayah tersebut. Warga harus memutar arah dengan jarak lebih jauh dari biasanya. Hujan yang mengguyur Kabupaten Majalengka bagian selatan selama 4 jam. Jembatan penghubung antar desa antar kecamatan ambruk akibat luapan banjir Sungai Cilutung. Jembatan yang dibangun oleh TMMD 2019 lalu di Desa Campaga, Kecamatan Talaga saat ini tidak bisa dilalui oleh warga setempat dan harus berputar sepanjang 3,5 km. Selain akses jembatan yang terputus, kecemasan warga muncul saat longsoran tebing setinggi 7 meter menimpa tembok penahan tanah TPT di Blok Cilengsari ambruk menimpa warung. TNI Polri, Satpol PP, Tagana, dan masyarakat setempat bergotong royong membersihkan material batu dan genteng yang menimpa jalan penghubung antara blok desa tersebut. Warga setempat, Rahman, membenarkan akses penghubung desa rusak. Ini kiriman, ini kan tampungan dari Cikijing, ini kan sini semua dari Cikijing itu. Ini akses jalan kemana Pak? Jembatan ini? Jalan yang mau ke Desa Campaga, Sedang Urip, Mekar Urip ini. Oh, akses penghubung desa? Antara desa. Dan selain itu juga ada jembatan gantung yang ikut juga terseret oleh arus air yang begitu besar, sehingga mengakibatkan akses jalan warga Blok Cilengsar untuk ke Desa Talaga Kulon khususnya Ciranca itu terhambat. BPBD yang datang lebih awal telah melakukan asesmen pada sejumlah kerusakan yang terjadi di desa ini. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain saudara, sebuah kapal tanpa identitas ditemukan terdampar di Pelabuhan Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Kapal tersebut pertama kali ditemukan nelayan sekitar jarak 3 mil laut dari bibir pantai di perbatasan perairan antara Garut dan Kabupaten Cianjur. Kapal sepanjang 30 meter ini pertama kali ditemukan nelayan setempat saat terombang-ambing di perbatasan perairan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Angin kencang dan arus yang tinggi mengakibatkan kapal tergusur hingga Pelabuhan Rancabuaya dalam keadaan terguling dan terdampar. Sontak penemuan kapal yang terdampar tersebut membuat geger nelayan dan warga setempat. Hingga saat ini belum ada laporan dari pihak manapun berkaitan dengan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya maupun pihak perusahaan yang mengaku kehilangan kapal. Saat ditemukan, kapal dalam keadaan kosong dan tidak ditemukan anak buah kapal atau ABK. Salah seorang nelayan mengaku melihat kapal tersebut 2 hari sebelumnya berada di tengah lautan. Kapal terdampar setelah terbawa angin kencang dan kondisi kapal dalam keadaan rusak. Begitu kelihatan kapal dari perbatasan Cianjur udah kelihatan 2-3 hari ke belakang. Cuma terdamparnya di sini pada hari kemarin ditemukan kapal langsung mendarat ke wilayah Rancabuaya pelabuhan. Cuma di sini kapal tidak ada awak kapalnya dan kapalnya juga udah terlihat rusak karena diombang-ambing oleh gelombang yang begitu besar karena cuacanya waktu kemarin anginnya gede juga. Sementara menurut anggota Satpol Airut Polres Garut, Bribtu Rangga Anggita mengatakan kronologis ditemukannya kapal tersebut berawal dari temuan nelayan yang tengah melaut. Diketahui kapal tersebut merupakan kapal pencari ikan
Namun demikian, pihaknya saat ini belum mendapat laporan adanya pihak-pihak yang merasa kehilangan maupun laporan orang yang meninggal dunia. Untuk jenis kapal, ini jenis kapal diesel yang biasanya dipakai nelayan mencari ikan. Untuk pemilik, sampai saat ini kapal tersebut belum ada identitas. Kita sudah berkoordinasi dengan Sabandar maupun Basarnas, tapi belum ada laporan yang kehilangan kapal atau laka laut. Pihaknya menginformasikan bagi yang merasa kehilangan kapal agar melapor ke Satpol Airut Polres Garut. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, warga bahu-membahu membersihkan material longsor yang menimpa rumah penduduk. 4 titik kejadian dalam semalam mengakibatkan rumah warga rusak. Cuaca ekstrim di wilayah perbatasan Kabupaten Majalengka Ciamis, 5 dari 13 desa di Kecamatan Cingambul dilanda bencana. Kelima desa yang tertimpa bencana itu yaitu Cinta Asih, Cidadap, Ciranjeng, Cingambul, dan Wangkelang. Hujan yang mengguyur pada Minggu petang, sedikitnya 2 rumah terdampak dan 4 diantaranya terancam longsor di desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Kerusakan terparah dialami rumah milik Muhammad Mulyana dan Indah. Ruangan tengah jebol akibat longsoran tebing beserta batuan setinggi 10 meter, panjang 30 meter menguruk seisi rumah. Muhammad Mulyana, salah seorang korban longsoran, mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan. Rumah aku sendiri. Gimana Pak, untuk sementara tinggal di rumah apa mengungsi? Mengungsi dulu ke rumah kakak. Rumah kakak? Iya. Khawatir? Khawatir, ya. Kepala Desa Wangkelang, Denis Suherban, meminta warga jika musim penghujan untuk mengungsi. Yang terdampak ada 4 rumah, yang terdampak yang terancam ini 2 rumah ini. Selain rumah apa lagi Pak? Rumah-rumah aja. Cuma paling wilayah jembatan, jalan yang itu. Itu ada berapa titik Pak? Kalau semuanya titik bencana itu 4 titik ya, sama jalan yang kabupaten. Akibat kejadian itu, warga harus meninggalkan kediamannya ke tempat yang lebih aman jika hujan mulai turun. Edwarus Pendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Polisi ringkus pencuri buku pelajaran di 37 sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini, dan informasi kita lanjutkan. Saudara, Satreskrim Polres Indramayu meringkus 3 pelaku pencuri buku pelajaran di 37 sekolah wilayah Indramayu dan Subang. Total kerugian yang dialami sekolah lebih dari 800 juta rupiah. Bermodalkan rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polres Indramayu berhasil melumpuhkan pelaku pencuri buku pelajaran di 37 sekolah wilayah Indramayu dan Kabupaten Subang. Selain itu, petugas juga turut mengamankan 2 orang pelaku penada buku hasil curian dengan total 12 ton buku pelajaran hasil kejahatan. Kapolres Indramayu, Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fahri Siregar mengatakan modus pelaku masuk ke sekolah dengan merusak gembok dan mencongkel pintu. Pelaku menguras habis buku pelajaran yang ada di dalam kelas dan ruang guru. Hasil kejahatannya kemudian dijual ke penadah dengan harga Rp5.400 per kilonya. Akibatnya, sekolah-sekolah yang menjadi korban pencurian mengalami kerugian mencapai Rp846 juta. Dari laporan yang kami terima sampai saat ini adalah sebanyak 37 sekolah, dan ini juga sesuai dengan pengakuan dari tersangka bahwa tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 37 sekolah. Jadi modus operandinya adalah tersangka menggunakan kunci roda untuk
mencongkel dari gembok yang ada di sekolah dan termasuk juga mencongkel jendela yang ada di sekolah dan masuk ke dalam sekolah pada malam hari sampai subuh hari. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Indramayu, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, aksi komplotan pencurian domba milik warga di Sumedang terekam kamera pengawas CCTV. Para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berhasil membawa kabur domba tangkas atau domba adu senilai puluhan juta rupiah dengan menggunakan mobil. Seperti inilah aksi komplotan pencuri domba jenis domba tangkas atau domba adu di lingkungan Dangder, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Terekam kamera pengawas CCTV. Dalam video yang terekam pada Minggu dini hari sekitar pukul 01.30 ini, tampak 3 orang pelaku menggiring domba dari kandang menuju kendaraan mobil yang berada di pinggir jalan. Meski sempat terpergok pengurus domba, namun para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berhasil membawa kabur 3 domba adu senilai puluhan juta rupiah. Pengurus domba Asep Wahyudi mengatakan atas kejadian tersebut pihaknya mengalami kerugian hingga 33 juta rupiah. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, Babin Kaptimbas Desa Baginda, aksi pencurian domba terjadi di 2 lokasi. Total 7 domba warga dicuri dengan modus yang sama. Berapa banyak domba di sini yang? 3 ekor, 3 Pak. ekor. Ya, Domba apa aja tuh? Domanya domba adu, Pak. Ya kalau domba kampung nggak bakalan lah gitu. Harganya Berapa sih Pak harganya? Harganya cukup fantastis, Pak. 3 yang 3 ini belinya 33 juta. Ya. Per ekor itu? 3 ekor, Pak. 3 ekor. Yang 10 juta, yang 11 juta, yang ya rata-rata yang di atas 10 juta semuanya 33 juta. Domba itu sempat dipantau gitu kan, terus melihat mungkin situasi sudah agak tenang, tidak ada keramaian, terus posisi juga ini pemilik kan kebetulan lagi berjualan juga di pasar, melihat situasi aman, kosong gitu kan, tidak ada keramaian, makanya pelaku pada hari itu langsung mengambil domba tersebut yang ada di pinggir jalan. Meski pelaku terekam kamera pengawas CCTV, pihak kepolisian masih menelaah ciri-ciri pelaku pencurian domba yang meresahkan warga tersebut. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, seorang pejabat ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya diduga terlibat politik praktis dalam sebuah acara yang mengirim peserta acara ke salah satu partai atau anggota DPRD Kota Tasik. Kini kasus tersebut dalam penanganan Bawaslu Kota Tasikmalaya. Seorang oknum pejabat ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya diduga terlibat politik praktis dengan memanfaatkan kedudukannya menggiring para peserta sebuah acara Dinas Pendidikan Kota Tasik untuk ikut ke salah satu partai atau anggota DPRD yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya mengatakan membenarkan telah mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Namun secara formal belum ada laporan karena diperlukan beberapa bukti dan saksi dalam kejadian tersebut. Namun dengan kegiatan tersebut jelas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana ASN baik pejabat struktural maupun fungsional dilarang melakukan kampanye atau penggiringan ke salah satu partai atau calon sebelum, semasa, dan setelah masa kampanye. Bawaslu sebenarnya belum mendapatkan laporan terkait dengan ini secara formal ya Kang. Kita baru menerima informasi awal. Nah, informasi awal ini tentunya kita akan tindak lanjuti dengan melaksanakan penelusuran untuk pemenuhan saksi dan bukti-bukti. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya sebagai pengawas pemerintahan dan ASN akan segera melakukan pertemuan. Kait benar atau tidaknya perlu dilakukan penyelidikan. Untuk Komisi 1 sebagai kewenangan dari pengawasan semua pegawai ASN, mudah-mudahan saya tetap berharap tidak benar itu yang terjadi. Rencananya pihak Komisi 1 dan Pemkot serta dinas terkait akan duduk bersama dalam penyelesaian kasus tersebut yang akan dibahas bersama. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya.
Wakil Gubernur tepis isu miring pembangunan Masjid Al-Jabar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini dan informasi kita lanjutkan. Saudara, tepis isu miring terkait anggaran pembangunan Masjid Al-Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta masyarakat tidak mempermasalahkan biaya pembangunan Masjid Al-Jabar karena menurutnya pembangunan Masjid Al-Jabar itu untuk syiar Islam serta mempunyai teknologi yang berbeda dari masjid lainnya. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum angkat bicara atas munculnya dugaan penghamburan anggaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pembangunan Masjid Al-Jabar yang menelan biaya 1 triliun rupiah. UU Ruzanul Ulum menegaskan, masyarakat jangan terlalu mempermasalahkan besaran biaya yang dipakai untuk pembangunan Masjid Al-Jabar, karena menurutnya pembangunan Masjid Al-Jabar ini mempunyai teknologi yang berbeda dari masjid lainnya. UU juga mengakui mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memanfaatkan anggaran yang ada untuk membangun Masjid Al-Jabar karena untuk syiar agama Islam. Jangan terlalu dipermasalahkan harga Al-Jabar. Pembangunan Al-Jabar ini memang diakui teknologinya luar biasa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain ini. Luar biasa perbedaannya. Dan saya sendiri yang mendorong ke Pak Gubernur, Pak Gub, berapa aja untuk pembangunan Al-Jabar, mumpung kita punya kewenangan, ini untuk agama, ini untuk syiar Islam. UU meminta masyarakat Jawa Barat umumnya dan umat muslim khususnya agar berbangga dengan adanya Masjid Al-Jabar, karena sekarang Jawa Barat mempunyai ciri keislaman yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan Masjid Al-Jabar sekarang masuk 7 masjid terbaik di dunia. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, terkait kasus masalah yang dialami asuransi jiwa Kresna atau AJK, berharap Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut pembatasan kegiatan usaha PKU kepada AJK yang mengalami gagal bayar pada 2020. Para nasabah asuransi jiwa Kresna AJK masih berharap uangnya dapat kembali sepenuhnya. Pihaknya berharap Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut pembatasan kegiatan usaha PKU yang mengalami gagal bayar pada 2020 lalu. Para nasabah bersama kuasa hukumnya Beni R. Wulur mengatakan AJK sejak gagal bayar hingga saat ini pengembalian uang nasabah baru 1,37 triliun belum sepenuhnya. Masih sisa sekitar 5,4 triliun uang nasabah yang belum terbayarkan. Saat ini kasus AJK telah dilaporkan ke Polri terkait kasus gagal bayar dan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK. Untuk itu para nasabah berharap ada solusi terkait pengembalian uang mereka. Ya, kemudian kita juga minta supaya sanksi PKU ya itu juga dicabut oleh OJK. Kemudian RPK kami mohon supaya disetujui ya, dan tentunya OJK mengawasi AJK sampai dengan terbayarnya seluruh kewajiban daripada AJK kepada seluruh nasabah. Jadi kami minta fungsi pengawasan betul-betul dilakukan pada OJK. Para nasabah hanya bisa pasrah dan yakin AJK masih beritikat baik untuk membayar dana para nasabah. Dengan harapan dicabutnya pembatasan kegiatan usaha dari OJK, ini dapat membantu pengembalian uang mereka. Dari Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dari Bandung kita beralih ke Kabupaten Tasik, saudara, sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti tes tertulis CAT untuk seleksi calon anggota panitia pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar tes tertulis komputer assisted test atau CAT peserta calon anggota panitia pemungutan suara PPPS di tiap desa untuk pelaksanaan pemilu 2024. Pelaksanaan tes dilaksanakan di 27 tempat untuk 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan panitia pemilihan kecamatan PPK di masing-masing kecamatan. Total sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti tes tertulis komputer assisted test CAT untuk seleksi panitia pemungutan suara PPS untuk 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk hari ini alhamdulillah mungkin KPU untuk Kabupaten Tasikmalaya sedang melaksanakan tes tertulis untuk CAT PPS. Dan itu tersebar di 27 tempat karena ada beberapa kecamatan yang disatukan. Salah satunya mungkin di sini di Singapana, antara PPK Singapana sama PPK Cianjur. Dari 4.000 lebih peserta dalam seleksi CAT ini akan diambil 6 orang dari tiap desa dengan dinilai tertinggi untuk mengikuti tes wawancara. Dari ke-6 peserta yang lolos, 3 orang akan dilantik menjadi PPS, sementara 3 orang lainnya menjadi cadangan jika nantinya ada yang mengundurkan diri. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya saudara, sesaat lagi kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir Batin. Ya, dan pada segmen kali ini kita akan berdialog via Zoom dengan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH. Tema yang akan kita angkat seputar Kuningan swasembada pangan menuju Jabar Juara Lahir Batin. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam, Neng Ayu, Bu Ayu. Iya, kabar baik Pak sore hari ini. Waalaikumsalam, assalamualaikum untuk para pemirsa yang budiman. Ya, terima kasih sebelumnya kami mengucapkan sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama bergabung di Jawa Barat hari ini dalam segmen dialog Jawa Barat Lahir Batin. Nah, Pak Bupati, kami ingin mengetahui terkait visi dan misi pemerintah daerah nih, khususnya untuk Kabupaten Kuningan dalam menerjemahkan konsep pembangunan Jabar Juara Lahir Batin ini seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah ya. Lain mengenal visi dan misi Jawa Barat bahwa menuju Jabar Juara dengan Jabar Juara dengan Juara Lahir Batin dengan kolaborasi dan inovasi, di mana lebih mengedepankan ya terbangunnya penerapan nilai-nilai religius, ya nilai kebahagiaan, nilai keadilan, dan tentu saja kolaboratif dan inovatif. Yang alhamdulillah oleh Pak Gubernur dijabarkan dalam beberapa misi, diantaranya membentuk manusia Pancasila, membentuk manusia-manusia yang berkualitas, berbudaya, produktif, mempercepat pertumbuhan pemerataan pembangunan ya berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, juga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat menuju kesejahteraan lahir batin, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dalam bingkai kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Demikian juga daerah dan kecamatan dan desa. Dan ini kami tangkap dengan di Kabupaten Kuningan hampir sama ya, visi Kabupaten Kuningan maju, makmur, agamis, pinunjuk, berbasis desa. Di era kepemimpinan saya bersama Pak Wakil Bupati dengan seluruh jajaran tahun 2023 Desember yang sebentar lagi berakhir. Nah, yang terkait dengan maju, makmur, agamis, pinunjuk, kami sedang menciptakan sesuatu baik pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia harus selaras. Nah, agamis tentu saja menjadi nilai-nilai yang akan menuntut kami untuk melahirkan sebuah kebijakan
Pinunjul awal katanya unggul, yaitu bagaimana kita ingin mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki keunggulan-keunggulan dan memiliki daya saing satu dengan yang lainnya, baik terkait sumber daya manusia dan wajib mengelola sumber daya alam yang Tuhan yang Maha Kuasa hamparkan di tengah-tengah kita untuk sesuatu yang bernilai manfaat. Tentu di samping itu kita ingin membangun sebuah nilai kesejatian. Ya, kesejatian ini saya mengambil akronim dari 3 kata, sa-nya Santana, ja-nya Basajan, ka-nya Santika. Ya, Santana, Basajan, Santika, itulah Sajati. Yang maksudnya, ya kami akan memberikan contoh pada masyarakat dan insya Allah masyarakat Kuningan pun menyambut baik untuk bisa menumbuh kembangkan kegotong royongan dalam suasana lahir batin, kerakyatan dan lain sebagainya. Nilai-nilai kesederhanaan juga yang kami selalu ajak untuk supaya tercipta gitu. Baik Pak Bupati. Iya. Dan maaf, santikanya ini adalah bagaimana kita harus responsif, segera menyelesaikan satu persoalan agar tidak bertumpuk. Itulah responsifnya kami. Baik Pak, nah kemudian nih Pak, untuk menjaga swasembada pangan, ini Kabupaten Kuningan memiliki konsep ngarumat budaya Kuningan, kemudian juga ngariksa alam, mapak swasembada pangan, yakni mempertahankan budaya Kuningan, menjaga alam menuju swasembada pangan. Nah, bisa dijelaskan terkait kalimat-kalimat ini Pak? Ya, terima kasih Bu Ayu ya, karena kami akan selalu konsisten karena Kuningan pernah sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi. Artinya kami akan sangat harus hati-hati untuk mempertahankan setiap jengkal pembangunan agar selalu memperhatikan selik keadaan lingkungan. Kuningan yang memiliki anugerah Gunung Ciremai yang sangat baik, yang masih terjaga ekosistemnya, alhamdulillah bisa memasok air ke tetangga-tetangga kabupaten kota lain, termasuk juga udara yang sejuk, yang itu ya ikut prinsip-prinsip konservasi kami. Yang kedua, bahwa dalam rangka kami mengangkat dan mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya karena tanah kami berbukit-bukit seperti dalam tayangan itu mungkin kami tidak semuanya mengandalkan traktor. Kami masih ada menyambut dengan sapi atau kerbau. Lalu budaya lainnya yang kami dalam rangka mengangkat nilai budaya, bagaimana kami mempertahankan prinsip konservasi untuk kelestarian sumber-sumber daya mata air yang ada di Kabupaten Kuningan. Salah satu konsep yang kami angkat adalah adanya budaya kawin cai. Kami mempersatukan mata-mata air dengan diambil contoh-contoh airnya dan di sana disatukan lalu kami kembalikan. Ini untuk memotivasi agar masyarakat senantiasa menjaga kelestarian alam. Kita menjaga reboisasi, penghijauan alam sekitarnya, terutama di daerah-daerah tangkapan air. Di sana yang kami pertahankan untuk ketersediaan air dari hulu sampai hilir agar proses pertanian, perkebunan, berpalawija itu masih bisa berlangsung dalam setiap kali musim. Nah itu. Ya Pak. Nah kemudian potensi unggulan daerah di Kabupaten Kuningan ini hingga saat ini apa sih Pak yang menjadi potensi unggulan daerahnya? Saat ini potensi alhamdulillah terkait ketersediaan pangan, khususnya pangan pokok, padi, ya, termasuk ubi-ubian, ya, itu semuanya cukup, bahkan untuk padi kami surplus. Untuk padi surplus. Disertai juga alhamdulillah terkait untuk konsumsi ketersediaan kebutuhan nutrisi hewani, ya, juga kami sudah mencukupi seperti halnya surplus untuk telur ayam, termasuk daging ayam. Demikian juga di beberapa desa ada keterpaduan antara penataan lingkungan, pemanfaatan lingkungan dengan ditanami pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan seperti rempah-rempah, jahe, lajak, kapok, cengkeh, kopi, kami surplus. Kalau padi sudah jelas. Jadi bagaimana? Di samping itu juga
Unggulan Kabupaten Kuningan lainnya karena kami memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata sesuai dengan RPJMD kami dan rencana pembangunan jangka panjang kami sehingga setahun 2025 kami membangun 100 desa pinunjul dan 20 desa wisata. Desa-desa wisata semuanya berbasiskan alam, disertai juga mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di desa-desa tersebut untuk dinikmati oleh para pengunjung tentu saja. Ya, lantas apa Pak yang dilakukan untuk ngariksa alam mapag swasembada pangan ini Pak? Ya tadi Bu, ya seperti kami mempertahankan nilai-nilai budaya, ya nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hampir dari 361 desa, mungkin 2/3 dari desa itu setiap tahun dalam rangka memperingati hari jadi desa melaksanakan kegiatan babari. Ya. Babar ini bisa berasal dari kata babar berarti hari kelahiran, hari jadi atau hari kelahiran desa itu. Yang kedua juga babar ini bisa diartikan mengangkat nilai-nilai keagungan, keluhuran apa yang sudah oleh para leluhur, para pendahulu desa itu diterapkan. Terutama ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa terkait dengan keberhasilan kita bertani, bercocok tanam, dan terjaganya nilai-nilai kearifan lokal dan keguyuban di tengah-tengah masyarakat. Yang tentu saja sekali lagi kami alhamdulillah nampak sekali nuansa agamisnya di sini karena tadi agama juga menjadi tuntunan dalam hidup dan kehidupan kami. Di samping babari juga banyak sekali Bu nilai-nilai kearifan lokal yang masih selalu bertahan dan dipertahankan. Kami ada yang cukup terkenal diantaranya Serentahun, di mana dalam Serentahun ini pun ada kegiatan misalnya contohnya pemasangan kegiatan damar sewu. Kita damar ini adalah pengertiannya penerang, sewu itu 1000 penerang yang akan menuju kita itu diantaranya. Pesta dadu dan juga ada kegiatan untuk memohon hujan, ada cincomo, sedekah bumi dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam nuansa konsep babari. Ya, adakah inovasi pangan untuk peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan, Pak? Ya, alhamdulillah kami yang tadi kaitannya dengan budaya, beberapa desa kami masih memiliki kegiatan memiliki leit itu adalah lumbung padi. Lumbung padi untuk persediaan, barangkali satu saat ada paceklik, bisa musim dan lain sebagainya. Demikian juga kalau secara teknik, ya kami melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan kami diversifikasi, peningkatan diversifikasi dalam konteks ketahanan pangan masyarakat. Kami memanfaatkan setiap jengkal tanah untuk bermanfaat. Demikian juga ada lagi satu program yang cukup baik dan terasa di tengah-tengah masyarakat, yaitu program Bunda Menyapa. Bunda Menyapa ini adalah program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan setiap lahan pekarangan keluarga dengan pola tanam polybag. Paling tidak satu hari itu kebutuhan pangan keluarga terpenuhinya nutrisi nabati bisa dipetik dari halaman keluarga itu sendiri. Di samping itu kami juga mengangkat UMKM yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal seperti peyil. Peyil Kuningan ini dibuat dari ketan, diolah secara tradisional, dibakar dengan kayu bakar, lalu pewarna hijaunya itu bukan pakai pewarna tapi dengan daun katuk yang direbus. Nah, lalu uniknya lagi dibungkus dengan daun jambu. Nah, di sini fermentasinya terjadi proses kimiawi tapi tanpa obat-obat kimiawi kecuali ragi. Di samping itu juga kami alhamdulillah swasembada pangan yang lainnya kami mungkin bisa dijadikan sebagai daerah atau kabupaten penghasil ubi jalar. Demikian juga ketela pohon. Makanya kami dampingi mereka agar ada penambahan nilai pendapatan dengan konsep tanam, petik, olah, jual. Kita tanam petik, kita olah menjadi keripik dengan berbagai cita rasa, dengan kemasan, dengan sertifikat halal, PIRT dan lain sebagainya untuk menambah nilai lebih. Demikian.
Baik, nampaknya kita sebagai wisatawan tidak bingung membawa oleh-oleh jika berkunjung ke Kuningan, karena banyak sekali di sana kuliner khas Kuningan seperti tadi peyem, kemudian juga ada, kalau saya ke sana biasanya ada rujak kangkung juga, gitu kan banyak deh ya, luar biasa. Ya, nah Pak. Kasreng juga ada, Bu. Kalau di Cirebon ada nasi jamblang, di Kuningan ada nasi kasreng. Wah, memang masyarakat Kuningan inovatif sekali ya, termasuk Pak Bupatinya sendiri nih. Pak, lantas apakah ada regulasi ketahanan dan pengelolaan pangan pituin di Kabupaten Kuningan ini? Seperti apa regulasinya? Pertama, kami menangkap ada sesuatu potensi terkait dengan penerapan makan pituin. Kami mengeluarkan peraturan peraturan bupati ya, saya lupa lagi nomornya, yang mewajibkan apabila ada acara-acara di lingkup pemerintah daerah wajib menyediakan hidangan-hidangan yang bernuansakan daerah. Nah, Perda Mulang Ngapit, mulang itu kembali, ngapit itu ya ke, ngaknya itu ke, pitnya itu pituin. Jadi kembali ke makanan khas daerah. Kita sajikan rebusan-rebusan, kacang tanah, ubi-ubian dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja disertai dengan regulasi yang harus menjadi panduan bagi kami semua. Demikian, Bu. Ya. Bagaimana nih Pak, pangan pituin dapat mendongkrak sendi perekonomian masyarakat di wilayah Kuningan? Saya menyadari Bu, untuk berkembangnya sebuah UMKM atau UMKM ini salah satunya adalah kita membantu mendampingi pertama higienitasnya produk-produk makanan, yang kedua bahan baku yang untuk mendongkrak pertanian, nah, yang ketiga pemasaran. Biasanya kaitannya dengan pemasaran. Terkait pemasaran, sebelum pemasaran tentu saja pendampingan kami juga tadi sertifikat PIRT, sertifikat halal, dan juga tadi sertifikat higienis, lalu kemasan. Kemasan ini juga alhamdulillah tidak lama lagi Kuningan akan memiliki bantuan mesin kemasan untuk bagaimana kita menekan harga nilai produksi dari sebuah produk itu. Nah, itu barangkali termasuk mengaktifkannya kelompok-kelompok seperti KWT, kelompok wanita tani, ya. Dan juga ini sangat baik sekali apabila bisa diterapkan di tengah masyarakat, karena ini murni adalah bahan-bahan yang syarat dengan kandungan nabati yang berasal dari bumi, tanah Kuningan, dikonsumsi oleh orang Kuningan, bisa mengembangkan sosial, ekonomi, dan rasa cinta daerah. Dan juga kami terapkan pula di beberapa pasar-pasar, termasuk pasar modern, swalayan, dan hotel-hotel untuk wajib menyediakan pakanan-pakanan tersebut sebagai bahan yang wajib disajikan. Ya, baik Pak Bupati, apa harapan pemerintah daerah agar Kuningan swasembada pangan menuju Jabar juara lahir batin, Pak? Ya, alhamdulillah Bu, di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis pangan, fluktuasinya suasana, kenaikan harga dan lain sebagainya, juga adanya era globalisasi yang tentu saja masuk sampai ke desa-desa. Dengan seperti ini yang saya pertahankan bagaimana kecukupan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan terlebih lagi dengan ketahanan pangan, swasembada pangan ini paling tidak kecukupan ketahanan di tengah-tengah masyarakat yang berasal dari wilayah itu sendiri. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi aman dan bisa terpenuhi. Nah, tentu saja yang tadi dibimbing dengan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk bahasa, ketradisian dan budaya. Baik, terima kasih Haji Aceh Purnama SHMH, Bupati Kuningan yang telah bergabung bersama kami dalam segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Sehat dan sukses terus untuk Anda, Bapak. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Tahun 2023 target produksi naik 30%. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, berajut asa untuk masa depan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi dari Kota Bandung. Saudara, Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI Jabar menargetkan adanya kenaikan produksi susu perah di Jawa Barat naik 30% pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku yang telah melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat dalam beberapa waktu kebelakang berdampak terhadap penurunan produksi susu perah di Jabar, juga penurunan populasi sapi perah itu sendiri. Menurut Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI Jabar, Dedi Setiadi, akibat penyakit kuku dan mulut tersebut, ada sekitar 6.000 ekor sapi perah yang mati. Untuk itu, memasuki tahun 2023 ini, GKSI Jabar menargetkan adanya peningkatan produksi susu di Jabar sebesar 30%. Setelah sebelumnya, selama pandemi penyakit kuku dan mulut, produksi susu mengalami penurunan dengan jumlah angka yang sama. Selain itu, diharapkan ada pemulihan terhadap jumlah atau populasi sapi perah yang mati akibat penyakit kuku dan mulut. Nah, sehingga di tahun 2023 ini kita akan mencoba di seluruh koperasi bersepakat. Yang pertama untuk meningkatkan lagi semangat peternak. Karena peternak down kemarin begitu terjadi PMK, kemudian terjadi penyakit ekonomi, cash flow-nya terganggu, kekuatannya terganggu, sehingga semangatnya menjadi melemah. Kita akan mendorong bagaimana peternak ini semangatnya menjadi tinggi. Yang kedua, kita semua juga bersepakat untuk membuat pakan yang lebih baik, supaya itu juga bisa untuk recovery produksinya menjadi lebih cepat. Saat ini jumlah peternak sapi perah di Jabar yang tergabung dalam GKSI Jabar mencapai 25.000 peternak. Dari Kota Bandung, Doni, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, pencanangan kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbud disikapi pihak sekolah secara positif dengan melakukan kesiapan baik terhadap siswa maupun tenaga pengajarnya. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias kalangan pendidik karena tujuannya positif, yaitu dalam peningkatan mutu pendidikan. Menghadapi kurikulum Merdeka, SMK Al-Hadi Bandung terus melakukan inovasi agar kurikulum tersebut dapat diterapkan secara efektif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Al-Hadi menyatakan salah satu faktor penunjang dalam penerapan kurikulum Merdeka adalah kemampuan tenaga pengajar. Oleh karena itu, guru dituntut mempunyai kreativitas agar penerapan kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif. Pada dasarnya dengan IKM itu, pemerintah itu sebetulnya sudah membuat ruang yang banyak kepada sekolah, khususnya kepada guru, untuk meningkatkan berbagai kualitas. Salah satunya tentang kreativitas bagaimana mengajar kepada siswanya. Di IKM itu hal penting yang perlu kita lakukan itu bagaimana pembelajaran diferensiasi. Memang pembelajaran itu tidak boleh disamakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pembelajaran yang berbeda itu menuntut kreativitas siswa, sehingga siswa tersebut bisa menumbuhkan minat, bakat, bahkan kemampuannya di antara berbagai siswa yang ada bisa muncul. Meski baru berjalan 1 semester penerapan kurikulum Merdeka, disambut antusias siswa karena mereka diberikan kebebasan untuk menyalurkan bakatnya sesuai dengan keahlian siswa. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat.
Beralih ke informasi lain, saudara, nelayan tradisional yang ada di Kabupaten Pangandaran kini tengah bergembira. Pasalnya, para nelayan tersebut meraup keuntungan besar saat menjaring ikan di laut. Untuk satu kali tabur dan menarik jaring, para nelayan mampu mendapat berbagai jenis ikan hingga setengah ton. Beginilah suasana di pantai timur Pangandaran. Puluhan nelayan tradisional yang biasa menjaring ikan tersebar di sepanjang pantai timur Pangandaran. Kebanyakan para nelayan menangkap ikan menggunakan jaring tradisional arad. Untuk satu kali menabur jaring ke laut, jarak tempuhnya mencapai 300 sampai 500 meter dari bibir pantai ke tengah laut. Selanjutnya jaring yang ditabur ditarik secara bergotong royong bersama-sama dari bibir pantai. Kalau sekali tarik itu dapat berapa banyak, Pak? Ya kalau ini ada sekali. Pak, berapa? Setengah ton. Ya. Oh, sekali tarik dapat setengah ton. Ini lagi musim. Iya, lagi musim. Lagi musim. Sementara itu pada musim ikan kali ini, para nelayan tradisional mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Sementara hasil tangkapan ikan mampu mencapai beberapa ton dalam sehari. Jenis ikan layang mendominasi hasil tangkapan jaring arad. Ikan jenis layang ini dijual ke tempat pelelangan ikan miasari seharga Rp20.000 per kilogramnya. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Jelang pelaksanaan musyawarah olahraga Kabupaten Bandung, KONI Kabupaten Bandung memulai tahapan penjaringan bakal calon ketua KONI Masa Bakti 2022-2026. Tahapan pertama dalam proses menuju Musorkab yakni pengambilan formulir yang dimulai pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Tahapan penjaringan bakal calon ketua KONI Kabupaten Bandung periode 2022-2026 dimulai pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Tahapan pertama yakni pengambilan formulir yang berlangsung selama 3 hari ke depan. Menurut Ketua Tim Penjaringan Teja Sungkawa, siapapun berhak untuk mencalonkan diri menjadi ketua KONI Kabupaten Bandung yang baru. Namun terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Selain syarat bersifat administratif, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi. Di antaranya harus mendapatkan dukungan minimal 10 pengurus cabang olahraga anggota KONI Kabupaten Bandung, serta terlibat dalam kepengurusan cabur ataupun KONI minimal 1 tahun. Teja Sungkawa menambahkan seluruh persyaratan harus diserahkan kepada tim penjaringan pada saat pengembalian formulir pendaftaran, tanggal 14 Januari 2023. Tahap selanjutnya tim penjaringan akan melakukan verifikasi persyaratan dan jika ditemukan kekurangan ataupun dukungan ganda, maka pendaftarannya dianulir. Semuanya juga punya hak untuk mencalonkan ketua umum. Cuman kan ya tentu karena dalam ADART itu sudah jelas ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, maka siapapun yang punya kualifikasi memiliki persyaratan itu, mangga. Yang pasti di persyaratan umum itu mungkin sifatnya umum, semuanya bisa daftar, tapi ada persyaratan khusus di mana yang paling utama itu adalah memiliki dukungan 10 cabur. Pelaksanaan Musorkab KONI Kabupaten Bandung sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Januari 2023. Awalnya proses pemilihan Ketua KONI Kabupaten Bandung Masa Bakti 2022-2026 ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Karena jadwalnya berbenturan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Jabar ke-14, akhirnya pelaksanaan Musorprov ditunda hingga awal tahun 2023. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ferry Sumantri merupakan warga kota Bandung yang memiliki hobi bersepeda. Saat ia melakukan touring dengan menggunakan sepeda federal, tiba-tiba terinspirasi untuk memodif sepedanya menjadi lebih kecil dan tentunya lebih ringan jika dibawa touring jarak jauh. Penasaran seperti apa liputannya? Berikut untuk Anda. Ferry mendapat ide untuk membuat sepeda mini veloz saat dirinya sedang mengekspresikan hobinya bersepeda ke kawasan Gunung Bromo. Ferry memulai usaha membuat sepeda custom ini secara tak sengaja. Awalnya ia suka touring dengan sepeda federal. Karena usia yang semakin tua, ia merasa mudah lelah jika bersepeda dengan ukuran besar. Ia iseng mengecilkan sepeda federal miliknya menjadi sepeda mini. Hasilnya langsung ia tes dengan melakukan touring dari Blitar menuju Gunung Bromo, Jawa Timur. Ternyata ia merasa lebih cocok memakai sepeda mini dan merasa nyaman saat berada di jalur mendaki.
Bermula dari itulah teman-teman Ferry banyak yang memesan sepeda serupa dengan yang ia pakai. Sejak itu sepeda mini velo karya Ferry dikenal banyak orang pencinta kegiatan bersepeda dan peminatnya pun hingga kini terus meningkat. Ferry mengaku sepeda mini velo kini semakin populer karena unggul dalam berbagai hal dibanding sepeda biasa. Mini velo lebih gesit, ringan dan enak dibawa nanjak dibanding sepeda dengan ukuran besar. Sejak Ferry menekuni produksi sepeda mini velo pada tahun 2018 hingga kini sudah berhasil memproduksi lebih dari 500 unit sepeda mini velo yang diproduksi di pabriknya. Kemudian sepeda-sepeda yang sudah dipesan tersebut dipajang di workshop miliknya dengan nama MV Corp Bandung yang beralamat di Jalan Cibogo nomor 62, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Ya karena itu, pertama kan saya hobi, terus saya nyoba. Tadinya nggak bikin dari nol sih, saya cuma nyoba ngerombak-rombak yang sepeda yang udah ada aja. Karena saya waktu itu sering keluar kota, saya pengen nyoba ban yang lebih kecil. Karena ya ngikutin usia, jadi supaya nanjak juga masih kuat. Nah, saya nyobain ngerombak pakai frame yang udah ada, saya rombak, saya ganti ban 20. Begitu saya coba ke Bromo ternyata enak. Nah dari sana punya keinginan untuk coba bikin dari nol gitu. Sepeda mini velo karya Ferry dibanderol sesuai dengan spesifikasi komponen mulai dari harga Rp5 juta per unit. Ukuran dan desain juga bisa disesuaikan dengan pemesannya. Pemesan custom bisa meminta bentuk sepeda sesuai selera dengan harga sesuai keinginan. Berkah hobi bersepeda kini telah membuka peluang usaha bagi Ferry Sumantri yang dibantu dengan 5 orang karyawannya. Saudara, berita yang menjadi sorotan masyarakat akan kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi berikut ini, yaitu terkait penertiban tambang ilegal di Jawa Barat serta taktik cerdas KPK jemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Banyak tambang ilegal di Jawa Barat, Wagub Jabar sebut Pemprov akan libatkan Polda dan Kejaksaan. Keberadaan tambang ilegal di Jawa Barat masih marak. Hal itu diakui Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum. Menurutnya tambang ilegal di Jawa Barat kini harus mulai diberantas sebab kewenangan pengawasan dan penertiban ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pindahnya kewenangan dari pemerintahan pusat ke Pemprov Jabar itu melalui Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian izin di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam surat yang ditandatangani 11 April 2022 itu, pemerintah pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke pemerintah provinsi termasuk pengawasan. UU mengatakan pada sisi tertentu pertambangan adalah hal yang penting sebab masyarakat tak dapat membangun rumah menggunakan material batu tanpa pertambangan atau material lain untuk membuat alat-alat masak. Dalam eksploitasi tambang harus benar-benar peduli lingkungan sehingga tidak terjadi hal-hal negatif. Dikatakan UU, penambangan yang belum legal harus ada izinnya, yang habis izin perpanjang, yang melanggar batas segera dihentikan, yang belum reklamasi segera reklamasi, dan yang belum ada jaminan reklamasi segera dipenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan penertiban serta membentuk satuan tugas Satgas Pertambangan yang dikepalai oleh setiap kepala daerah. Detik-detik Lukas NMB ditangkap KPK. Taktik cerdas KPK kecoh masa pendukung ke Brimob Kota Raja.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Papua. Salah satunya penerima suap sebesar 1 miliar dari Direktur PT Tabibangun Papua TBP Riyatono Laka. KPK melakukan cara terbaik dalam melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB dari tanah Papua. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat setempat untuk terus memantau situasi di lokasi. Diketahui sekelompok massa pro Gubernur Lukas NMB menyerang markas Brimob Mako Brimob Kota Raja, Kota Jayapura Selasa siang. Penyerangan itu dilakukan lantaran mereka mendapatkan informasi Gubernur Lukas NMB yang dibawa ke Mako Brimob. Merespon penyerangan itu, pasukan Brimob mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 4 kali dan memukul mundur massa ke arah Jalan Baru AB Pura. Selanjutnya, untuk saat ini situasi di depan Brimob Kota Raja sudah kembali kondusif. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, inilah situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik yang ada di Kota Bandung, yakni di Buah Batu, Simpang 5, Pasteur, dan Juanda di Pati Ukur. Terlebih dahulu kita pantau arus lalu lintas terkini di wilayah Buah Batu. Nah, seperti inilah situasi terkini di wilayah Buah Batu pada sore hari ini. Nampak puluhan kendaraan membadati wilayah ini dan situasi ataupun cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di wilayah Buah Batu. Selanjutnya ini merupakan wilayah Simpang 5. Di sini arus lalu lintas terpantau agak lancar, tidak padat seperti tadi di kawasan Buah Batu. Begitu juga dengan cuaca pada sore hari ini yang terpantau cerah. Selanjutnya ini merupakan arus situasi lalu lintas terkini di wilayah stopan Tol Pasteur. Seperti yang kita lihat di wilayah ini volume kendaraan begitu tinggi, apalagi pada sore menjelang malam hari. Dan untuk cuaca terpantau cerah juga. Terakhir ini merupakan arus lalu lintas situasi terkini untuk wilayah Juanda dan juga di Pati Ukur. Nampak di wilayah ini sudah mulai mendung, antrian kendaraan dari berbagai ruas juga sudah nampak terlihat begitu padat. Kami mengimbau Anda untuk selalu berhati-hati dalam berlalu lintas. Dan saudara, berikutnya kita simak perakiran cuaca yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi terkait perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus program-program TVRI Jawa Barat yang dapat Anda nikmati melalui tayangan televisi digital ataupun live streaming YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Ayu Wulandari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.